Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halaman terakhir berapa? 20 wa amma saum ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Wa amma saumu wa huwa asalisu min arkanil Islam. Adapun puasa, wa amma saumu adapun puasa, wa huwa asalisu min arkanil Islam. Wa huwa bahwasanya saum itu asalisu nomor 3 min arkanil Islami, dari rukun-rukunnya Islam. Puasa itu termasuk rukun Islam yang ketiga. Wa huwa imsakun ma'rufun. Saum adalah, puasa adalah imsakun ma'rufun, menahan diri, ya, menahan dari perkara yang sudah diketahui. Jadi puasa itu menahan dari perkara yang sudah maklum. Apa itu? Ya termasuknya adalah menahan diri dari makan, dari minum, menahan diri dari kesenangan-kesenangan yang jika tidak puasa kesenangan tersebut mubah atau dibolehkan. Tapi saat puasa perkara tersebut dilarang, ya, dilarang untuk dilakukan kecuali setelah buka puasa, setelah datangnya waktu buka puasa. Jadi puasa adalah menahan diri yang dari perkara yang telah maklum. Ala wajhin, atas cara makhsusin, yang khusus. Jadi caranya ya khusus. Yaitu apa? Khusus ketika saat fajar shodiq sampai maghrib. Ya. Jadi tidak semua waktu 24 jam itu kita puasa, tapi maksus. Termasuk maksus dalam segi waktu dan dalam segi masa, yaitu khusus pada bulan Ramadan. Adapun selain bulan Ramadan, maka itu puasa-puasa sunnah. Tapi puasa yang rukun adalah puasa di bulan Ramadan penuh. Wan niyatu likulli yaumin. Rukunnya puasa itu yang pertama adalah niat. Lah niatnya bagaimana? Wan niyatu likulli yaumin. Niat pada setiap malam. Setiap malam wajib shaim, seorang yang berpuasa itu meniatkan dirinya untuk berpuasa. Niatnya harus malam. Apabila niatnya siang, tadi malam tidak niat, lupa, terus setelah subuh tidur, bangunnya jam 12, maka ngeker, maka tetap puasa. Tapi nanti Syawal harus diqodho karena dia tidak berniat di malam harinya. Sedangkan syaratnya adalah an-niyat likulli yaumin wa tabyituha. Nah, ini wa tabyituha, dan menginapkan niat. Menginapkan niat. Niatnya harus malam-malam, ya. Itu maksudnya menginapkan niat. Minal laili dari malam. Wal imsaku anil muftirati,
menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan. Ini puasa itu harus ditahan. Pengen apa makan harus jangan dilakukan. Pengen minum harus ditahan. Maksudnya al-imsak anil muftirati minato'am, ya, menjaga atau menahan dari perkara yang membatalkan minato'am, yaitu dari makan, wasyarobi dan dari minum, wal jima'i dan dari jima', wal istimta'i dan dari istimta'. Istimta itu hubungan suami istri yang sampai mengeluarkan mani. Bimubasyaratin dengan mubasyarah, istimta'nya dengan mubasyarah, dengan saling memegang. Nah, itu senajan meskipun tidak sampai berhubungan badan, tapi ketika saling memegang dan yang suami itu mengeluarkan mani, maka itu membatalkan puasa. Wal istiqo'atu dan memuntah-muntah. Nah, jadi memuntahkan, padahal sebetulnya tidak mutah, tapi dimutah-mutahkan supaya mutah. Lah itu membatalkan puasa, menyengaja mutah. Bil ikhtiyari dengan usaha. Padahal kalau mutah itu adalah alami, maka tidak batal karena masuk angin seketika alami mutah. Tapi ini disengaja dengan usaha supaya mutah. Itu mutah batal puasanya. Min tamamis saum kaful jawarihi. Min tamamis saum termasuk menyempurnakan puasa, yaitu kaful jawarihi, mencegah anggota badan. Anggota badan dicegah amma yakrohu wahu, amma dari sesuatu, yakrohu yang membenci, Allahu siapa Allah. Jadi mencegah anggota badan dari sesuatu yang dibenci Allah. Ta'ala mahaluhur Allah. Yaitu dari anggota apa saja, minal a'dha'i, yaitu dari anggota badan as-sab'ati yang ada 7. Al-atiyati yang akan datang, apa zikruha penyebutannya. Ada 7 anggota badan yang nanti disebutkan. Wafil hadisi dan itu, wafil hadisi dan di dalam hadis, wafil hadisi dan itu disebutkan di dalam hadis, wafil hadisi dan itu disebutkan di dalam hadis, khamsun, ada perkataan Nabi, khamsun yuftirnas shaim, disebutkan di dalam hadis dawuhnya Nabi, perkataan Nabi, yaitu khamsun yuftirnas shaim. Khamsun, 5 perkara, yuftirna yang membatalkan as-shaima pada orang yang puasa. Yang pertama adalah al-kadzibu, berbohong. Berbohong itu termasuk membatalkan pahala puasa. Jadi secara dohir orangnya puasa, wong tidak makan, tidak minum, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi sejatinya karena dia berbohong, dia tidak puasa. Maksudnya gimana? Tidak mendapat pahala puasa. Wal ghibatu, dan yang kedua adalah ghibah.
rasan-rasan, gosip, menceritakan kejelekan orang lain di belakang orang lain meskipun kejelekannya itu benar. Wan namimatu dan namimah, adu-adu. Namimah itu adu domba. Wal yaminu dan sumpah, al-kadzibatu yang bohong. Wal yaminatu al-kadzibatu, sumpah bohong. Kemudian termasuk yang membatalkan pahala puasa adalah dia bersumpah dengan sumpah yang bohong. Wan nadharu bisyahwatin, itu ada baknya apa enggak? Bisyahwatin ada baknya apa enggak? Ada ya. Wan nadharu bisyahwatin. Wan nadharu dan melihat bisyahwatin dengan syahwat. Termasuknya adalah melihat sesuatu yang bisa membuat syahwat. Nah, itu membatalkan puasa. Termasuk suami melihat sesuatu pada bagian tubuh istrinya misalnya, dan dia syahwat, itu berarti contohnya bukan suami, contohnya adalah melihat anggota badan orang lain yang haram untuk dilihat dan dia syahwat, itu termasuk membatalkan pahala puasa. Wa min tamamis saumi, termasuk sempurnanya puasa yaitu adalah tahril iftari. Nemen-nemeni buka. Tahril iftari, nemen-nemeni buka. Maksudnya apa? Tahril iftar itu menyengaja buka. Jadi termasuk sempurnanya puasa yaitu buka puasa. Jangan sampai buka puasanya itu jam 12 malam. Itu malah sempurna, tidak mendapat sempurna puasa. Sempurna puasa yaitu ada niat untuk berbuka puasa atau menyengaja berbuka puasa saat maghrib. Nah, itu tahril iftar. Ala halalin, atas perkara yang halal. Jadi berbuka puasa dengan perkara yang halal. Sebab nanti kalau berbuka puasa dengan perkara yang haram, itu tidak sempurna puasanya. Tidak sempurna puasanya, tetap sah, tapi nanti tidak sempurna puasanya. Pahalanya bisa hilang karena manabata minal harami fannaru aula. Artinya segala sesuatu yang tumbuh dari perkara yang haram maka neraka lebih berhak atasnya. Berarti ketika orang ahli ibadah tapi dia memakan sesuatu yang haram, misalnya puasa kan ibadah tapi dia bukannya pakai sesuatu yang haram, maka tempatnya tetap di neraka, berarti pahalanya hilang. Sholatnya tidak diterima, puasanya tidak diterima kalau memakan sesuatu yang haram selama 40 hari. Termasuk sempurnanya puasa adalah
tahril iftar, ya. Yang menyengaja berbuka alal halali, ya, atau mencari takjil, ya, mencari takjil alal halali atas perkara yang halal. Wa adamil istiksari, utawa wa adamul istiksari, wa min tamamis saumi adamul istiksari, wa adamul istiksari, dan tidak adanya berlebihan minal akli, dari makan. Tidak berlebihan saat berbuka puasa, makannya sangat banyak, itu termasuk puasanya tidak sempurna kalau seperti itu. Jadi buka puasa ya makannya biasa saja, jangan terlalu langsung banyak, malah bisa kurang sehat, nanti besoknya sakit tidak puasa. Wayang bagi, dan sepatutnya al-iktisaru, sudah sepatutnya apa al-iktisaru, memperbanyak minas saumi, dari puasa. Sudah sepatutnya memperbanyak puasa, la siyama, apalagi al-ayyama al-fadilata, pada hari-hari yang terdapat keutamaan. Al-ayyama, pada hari-hari al-fadilata, yang utama. Fi syar'i, di dalam syariat. Itu tambahan saja, bahwa sepatutnya kita itu memperbanyak puasa, apalagi pada hari-hari yang utama, termasuk hari-hari utama adalah hari Senin, Kamis, Ayamul Bed, terus puasa-puasa yang lain yang ada keutamaan di sana, ada puasa Sya'ban, ya, di bulan-bulan Sya'ban itu dianjurkan. Begitu juga di bulan-bulan haji itu ada puasa, ya, di sana ada puasa di bulan Dzulhijjah, ya, puasa Dzulhijjah. Wallahu a'lam, bahwa Allah adalah zat yang maha tahu. Wabillahi, dengan pertolongan Allah, at-taufiqu, kita mendapatkan taufik. Wa amma zakatu, adapun zakat, wahia rabi'u arkanil islami, adalah nomor 4 dari rukun-rukunnya Islam. Wa amma zakatu, adapun zakat, wahia, yaitu rabi'u arkanil islami, yaitu nomor 4 dari rukun-rukun Islam. Zakat itu rukun Islam yang keempat. Fayajibu, maka wajib, alal muslimi, atas orang muslim, apa yang wajib? Ma'rifatu anwa'il amwali, mengetahui macam-macam harta, al-wajibati, yang wajib, fiha, pada harta tersebut. Jadi termasuk rukun Islam keempat adalah zakat, dan wajib bagi seorang muslim mengetahui macam-macam harta yang wajib dizakati, harta-harta yang wajib dizakati. Wahia yaitu macam-macam harta yang wajib dizakati, yaitu an-na'amu, rojo koyo itu binatang binatang kambing, terus kemudian sapi, unta, itu namanya binatang apa itu? Ternak. An-na'amu, ternak. Binatang ternak. Wan-nakdani,
Wan nakdani, dan nakdan, emas dan perak. Nah, kalau mempunyai emas dan perak terus sudah mencapai haul 1 nisab ya, dan syarat-syarat yang lainnya, maka wajib dizakati. Wa tijaratu, dan tijarah, harta dagangan atau dagangan. Jadi ada zakatnya itu. Ada zakatnya apabila seorang itu misalnya ini bulan Ramadan itu dia mempunyai uang 100 juta. Dibelanjakanlah bulan Ramadan, terus kemudian sudah sampai 1 tahun haul dan 1 nisab. Jadi dihitung semua uangnya itu, dihitung semua uang yang ada di tangan itu berapa, yang ada di tabungan dari hasil jualan itu berapa, yang ada di tangan orang lain itu berapa. Apabila katakanlah nisabnya itu adalah 120 juta, ternyata uangnya dihitung itu lebih, belanjanya 100 juta, tapi tatkala 1 tahun itu sudah mencapai 150 juta. Dihitung semua itu. Ramadan berarti 1 tahun kan ketemu Ramadan lagi. Ya, dihitung semua itu. Hitung semua, diuangkan semua. Jadi uang yang ada di tabungan berapa, terus kemudian hasil yang dikumpulkan itu berapa, ya, termasuk itu dagangannya itu, ya, uang dagangannya itu di total itu berapa. Itu kalau memang sudah katakanlah mencapai 150, maka harus mengeluarkan zakat, yaitu 2,5% dari zakatnya itu. Itu dagang, tijarah. Warikazu, dan rikaz. Rikaz itu adalah harta pendeman. Nah, rikaz, harta pendeman. Ya, harta karun lah, ya. Harta karun lah, biasa terkenal dengan harta karun, menemukan harta karun. Wal ma'dinu, dan ma'din. Ma'din itu ya berarti tambang emas atau perak, ya. Menemukan tambang emas atau perak. Wal usyaratu, yaitu harta yang di-1/10. Harta yang di-1/10. Ai alati yajibu fiha al usru awin nisfu au nisfuhu wa ya as-sabit wal usyaratu, dan harta yang bisa di-1/10, seperti harta yang bisa di-1/10 ya seperti apa namanya, benda ya, benda yang bisa di-1/10 ya seperti berambang misalnya. Berambang tahu ya? Tahu nggak? Kan ada bawang, ada berambang. Nah, jadi punya usaha berambang, punya pertanian berambang. Nah, misalnya seperti itu. Ngerti nggak, tahu berambang apa enggak? Bawang, tahu bawang? Nah, bawang itu putih. Lah yang merah itu namanya berambang. Berambang. Berambang itu bawang merah, ya. Kalau yang putih namanya bawang, itu aja. Ya, jadi punya sawah yang ditanduri bawang, nah, itu termasuk
dizakati apabila memang sudah mencapai 1 nisab. Masing-masing ada nisabnya masing-masing. Ada syaratnya masing-masing. Lah, wal usyaratu itu apa? Wahya yaitu al-hububu, yaitu beberapa biji-bijian. Al-hububu berapa biji-bijian. Wasamaru dan beberapa samar buah-buahan. Fala zakata maka tidak ada zakat. Fima pada sesuatu. Siwan na'ami selain hewan ternak. Hewan ternak di sini maksudnya adalah paling kecil ya kambing, bukan hewan ternak itu hewan apa itu? Ayam, enggak. Maksudnya paling kecil kambing, terus sapi, terus kemudian kerbau misalnya. Nah, jadi kalau kambing misalnya si Syafiq mempunyai kambing ya, beli kambing ini 39 tahun ini Ramadan. Setelah haul 1 tahun, kambingnya itu jumlahnya 40. Nah, maka wajib mengeluarkan zakat 1 kambing. Nah, kalau sapi 30 tahun ini Syafiq beli sapi 30 katakanlah, sudah 1 tahun, nah kan otomatis kan lebih sapinya beranak dan sebagainya. Menjadi 40 atau berapa, maka dikeluarkan 1. Atau tahun ini Syafiq beli sapi ya, 29, 1 tahun ke depan, Ramadan depan sudah 35 katakanlah, wajib 1. Jadi kalau selama 1 tahun sudah haul terus 1 nisab, kalau sapi berarti ya 1 nisabnya 30, maka dikeluarkan 1. Nah, itu namanya an-na'ami. Jadi fala zakata fi masiwa na'ami, tidak ada zakat selain daripada hayawan ternak. Hayawan ternak di sini tadi paling kecil ya kambing. Nah, kalau kitab-kitab pesantren biasanya dimaknani rojo koyo. Kenapa disebut rojo koyo? Ya karena kaya raja. Maksudnya gimana kaya raja? Makan diladeni. Kandangnya disaponi, dibersihi, itu diperlakukan koyo rojo, makanya disebut rojo koyo. Jadi yang namanya wal usyaratu ya, harta-harta yang bisa diseperpuluh itu adalah al-hubub biji-bijian, wasamaru atau wasimaru dan buah-buahan. Itu terusannya apa? Siwan na'ami, terus as-saimati ya. As-saimati yang dipangon. Nah, yang dipangon, pangon bahasa Indonesia apa? Ya pangon ya. Hah? Apa? Apa? Pangon, paham ya pangon ya? Dipangon itu ya pangon. Pelihara ayam juga dipelihara. Paham ya? Dipangon yang penting paham lah ya. Paham. Kan nggak ada ayam dipangon. Adanya kambing dipangon, kerbau pangon itu. Jadi seperti itu. Siwan na'ami as-saimati, tidak ada zakat selain daripada hayawan ternak yang dipangon. Wa yustaratu, dan disyaratkan al-haulu, apa haul, 1 tahun. Syaratnya adalah haul 1 tahun, mencapai 1 tahun, laha pada anwa'u amwal tadi, laha pada barang-barang yang dizakati tadi.
Jadi disyaratkan wa yustaratu al-haulu, disyaratkan apa al-haulu 1 tahun laha bagi an-na'ami. Laha bagi an-na'ami as-saimati. Jadi syarat zakat daripada hayawan peliharaan yang bisa dipangon. Pangon itu berarti bisa dibiarkan di perkebunan, kayak misalnya kerbau kan dibawa ke mana? Lahan-lahan yang kosong. Nah, itu namanya pangon. Kambing dibawa ke lahan-lahan yang kosong. Bebek tidak termasuk. Bebek kakinya 2, yang kakinya 4. Ini hayawan-hayawan yang dipangon. Nah, syaratnya 1 tahun. Ya, yang kayak tadi saya sampaikan, Syafiq punya kambing bulan Ramadan, beli kambing 39. Tahun depan 2026 Ramadan Syafiq kambingnya sudah 43 katakanlah, maka wajib zakat 1. Nah, karena sudah 1 tahun dan 1 nisabnya kambing 40. Nah, itu kan sudah 40 bahkan lebih. Wakadha begitu juga. Wakadzalika begitu juga disyaratkan. Wakadzalika begitu juga yustaratu disyaratkan linnukudi bagi nukut. Nukut itu tadi apa? Emas dan perak. Linnukudi bagi emas dan perak. Wat tijaroti dan dagangan, benda dagangan, benda yang didagangkan, benda dagangan atau dagangan gitu aja. Begitu juga emas itu ya syaratnya 1 tahun mas perak, atau dagangan itu ya syaratnya 1 tahun. Di samping nanti ada nisabnya juga, syaratnya 1 nisab juga. Wa yustaratu dan disyaratkan fi hadil anwa'i pada macam-macam ini apa anisabu sak nisab, syaratnya harus sak nisab. Nisabe kambing berarti 40 misalnya. Terus nisabe sapi misalnya 30 misalnya. Nisabe dagangan misalnya ya, katakanlah 1 nisabe 120 juta misalnya. Harus kalau sudah mencapai itu di total ya berarti wajib. Aidon juga wa yustaratu dan disyaratake fi hadil anwa'i pada macam-macam ini apa anisabu 1 nisab aidon lagi. Disyaratkan lagi yaitu pada emas perak dan harta dagangan atau benda yang didagangkan itu 1 nisab. Wa wajibun naqdaini wat tijaroti wa wajibun naqdaini, adapun wajibnya zakat emas dan perak, wat tijaroti dan wajibnya zakat harta dagangan itu adalah rub'ul ushr. Itu adalah rub'ul usri. Rub'ul usri atau rub'ul usr adalah 1/4, 1/4, 1/10 rub'ul usri, 1/4, 10. Jadi kalau apa namanya, emas dan perak juga harta dagangan atau dagangan ya, muamalah dagangan itu nama anuknya apa? Nama lain dari dagangan itu apa? Bahasa kerennya apa? Iya, selain ini dagangan ini kan bahasa namanya apa? Iya, selain iya perniagaan. Nah, perniagaan gitu aja nggak tahu. Ya perniagaan ya. Nah, itu.
Adapun kewajiban zakat daripada mempunyai emas dan perak selama 1 tahun dan sudah mencapai 1 nisab, begitu juga perniagaan yang sudah haul 1 tahun dan sudah 1 nisab, wajib zakatnya adalah rub'ul usri, 1/4 seperpuluh. Nah, 1/4 seperpuluh itu berapa? Pertama 1 juta. 1 juta seperpuluhnya berapa? 100. 100 1/4 berapa? 25 lah itu. 1/4 seperpuluh itu. Kalau bahasa matematikanya apa enaknya itu? 1/4 dari 10. Itu namanya apa? 1/4 dari 10. Berarti kan tadi 10 dulu. 1 juta 10, 100.000. Nah, 100.000 1/4. 1/4 adalah 25. Ya. Nah itu kalau matematikanya apa itu? 1/4 dari 10 itu namanya apa matematikanya? Istilahnya apa? Oh sama saja. Jadi kalau mempunyai dagangan yang wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai 1 tahun dan 1 nisab, yang dikeluarkan adalah wajibnya 1/4 seperpuluh. Ya, 1/4 dari 10. Jadi kalau misalnya harta kalian itu sudah 1 tahun dagangannya, perniagannya 1 tahun dan 1 nisab, katakanlah 1 nisabnya adalah 120 juta, maka 1/4 dari 10, 120 juta adalah berapa? Berapa? 1/4 10, 1/4 dari 10, 120 juta itu berapa? Nah, ya katakanlah 1 nisabnya misalnya 100 juta lah ya. 1 nisabnya misal katakanlah 10 juta ya. Dagang misalnya 1 nisab itu adalah 100 juta. Sekalian sudah berniaga selama 1 tahun, terus 1 nisabnya misalnya 100 juta. Maka 1/4 dari 10 100 juta itu berapa? Katakanlah 10 dulu, 100 juta 10 berapa? 10 juta. 10 juta 1/4 berapa? 25, berarti 2 juta, 500 ya. 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 100 juta itu dibagi 10 berarti berapa? 10 juta. 10 juta, 1/4 dari 10 juta itu berapa? Ya berarti 2,5. Berarti 1 nisab ketika kalian sudah mencapai 1 nisab, yaitu katakanlah nisabnya misalnya 100 juta dan sudah 1 tahun, maka kalian wajib mengeluarkan zakat tijarah, zakat perniagaan itu sejumlah 2.500.000. Itu misalnya 1 nisabnya 100 juta. Yaitu wajibu tadi mana? Wajibun nakdain wa tijarah iku rubul usri. Wajibul hububi, adapun wajibnya zakat biji-bijian wasimari atau wasimari dan buah-buahan. Biji-bijian tadi bawang misalnya atau buah-buahan wasimar. Alati sukiyat, alati yang sukiyat disirami bimuknatin dengan ongkos, maka nisful usri, zakatnya adalah separuh dari nisful usuri ya. Nisful usuri, separuh dari 10. Nah, misalnya ya, kalian mempunyai sawah, ditanami biji-bijian, entah itu bawang 1 hektar misalnya, ya, entah itu adalah
padi. Padi itu apa? Beras, tahu ya? Makan beras masa nggak tahu padi. Lah itu, lah nanti ketika sudah mencapai 1 nisab, ya, atau ulangi lagi, ketika sudah mencapai 1 nisab, sudah 1 tahun dan sudah 1 nisab, tahun ini kalian beli sawah, ya, terus langsung ditanduri Ramadan, terus panennya 1 tahun sekali misalnya bawang, ya, bawang 1 hektar itu tanduri bawang, yuk 3 bulan panen katakan 3 bulan, tapi pokoknya dijumlah itu, ya, dijumlah, terus setelah 1 tahun wajib mengeluarkan zakatnya ketika tanaman yang kalian tanam tersebut itu penyiramannya menggunakan ongkos, misalnya menggunakan diesel kan perlu bensin, ya, maka zakat yang dikeluarkan adalah separuh dari 1/10. Separuh dari 1/10. Tadi kalau rubul usr kan 1/4 dari 1/10. Rubul usr kan tadi 1/4 dari 1/10. Lah ini separuh dari 1/10. Misalnya 100 juta, separuhnya berapa? 1/10-nya berapa? 10 juta. 10 juta separuhnya berapa? Hah? Allati suqiyat bimu'natin nisful usri. Nah, biayanya itu separuh dari 1/10. Terus kemudian mana terusannya? Wa bi ghairil mu'nati, dan tanpa biaya, ketika penyiramannya tanpa biaya, maka ya al usru, maka 1/10, zakatnya 1/10. Zakatnya adalah 1/10. Ya, kalau memang yang disirami itu tadi tidak memerlukan ongkos untuk penyiramannya, karena kan namanya juga tanaman butuh air, nah, jadi wajib itu dihitung, ya, sing harusnya mengeluarkan separuh, tapi karena airnya itu memerlukan ongkos, nah, maka tidak jadi separuh, tapi separuhnya 1/10. Separuhnya 1/10. Misalnya seperti itu, ya. Misalnya seperti itu. Jadi misalnya 100 juta, 1/10-nya 10 juta. Separuh dari 10 juta adalah 5 juta. Misalnya ngono. Lah, misalnya iki tadi penyiramannya bi ghairi mu'nah, yang menyirami tumbuhan tadi, biji-bijian tadi adalah hujan kan berarti kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk beli bensin dan lain sebagainya, maka zakatnya yang dikeluarkan adalah 1/10. Jadi maksudnya misalnya panennya 1 kintal, nah, 1 kintal tersebut, ya, misalnya contoh gampang, 1 kintal tersebut, maka yang dikeluarkan adalah 1/10 dari 1 kintal. Berapa itu 1/10 dari 1 kintal? Hah? 100. Nah itu yang dikeluarkan. 1 kintal itu berapa? 100. Lah 1/10-nya berapa? 10. Itu berarti 10 kok 100. Ini live loh, pada orang-orang di luar nonton, jangan salah, tidak boleh salah, tidak boleh salah, wong 1/10 kok, nggak boleh salah, ya.
Nah itu yang dikeluarkan, ya. Itu gambarannya seperti itu. Lah tadi, tapi kalau namanya apa? Kalau biji-bijian tadi, beras tadi atau bawang tadi itu penyiramannya menggunakan ongkos, maka zakatnya adalah separuh dari 1/10. Misalnya 1 kintal panen brambang. Nah, separuh dari 1/10 berarti 1/10 dulu. 1/10 1 kintal itu berapa? 10 kilo. Lah separuh 10 kilo adalah 5 kilo. Nah itu zakatnya 5 kilo. Misalnya seperti itu. Misalnya nisabnya itu 1 kintal, tapi tak nggak mungkin 1 kintal nisabnya. Itu contoh gampangnya seperti itu. Paham ya? Paham apa enggak? Wa zakatul fitri, adapun zakat fitri itu wajib zakat fitri itu wajib ala kulli muslimin atas setiap orang muslim. Ala kulli muslimin atas setiap orang muslim. Terusannya mana ini? Idza fadulat, tatkala lebih angkutihi dari makanan pokok orang muslim tadi, wakutiman dan makanan pokoknya orang, wakutiman dan makanan pokoknya orang, tulisannya kok hilang. Wakutiman dan dari makanan pokoknya orang, yakutihi yang menguat, yang memberi kekuatan, ya, makanan pokok ya, wakutiman yakutihi dari makanan pokoknya seseorang, yakutihi yang digunakan untuk kehidupannya, yakutihi yang digunakan untuk kehidupannya, wakutiman dan makanan pokok seseorang, utawa yakutuhu, ya, yakutuhu aja, yakutuhu yang dibuat untuk makanan pokok man tadi, makanan pokok seseorang, yaumal idi pada hari Idul Fitri, walailatahu dan pada malamnya Idul Fitri. Nah, jadi zakat fitri, nanti kita akan zakat fitri ketika puasanya sudah selesai. Itu hukumnya wajib ala kulli muslimin atas setiap orang, idza fadulat an qutihi, tatkala dia memiliki kelebihan dari makanan pokoknya. Dan wakutiman yakutuhu, wakutiman yakutuhu dan memiliki lebih dari makanan orang yang ia tanggung selama 1 hari 1 malam. Seperti orang tua, berarti kan menanggung makanan pokok untuk anaknya. Menanggung makanan pokok untuk anaknya. Lah, kalau dikira
dia mempunyai makanan pokok lebih dalam 1 hari 1 malam untuk dirinya dan untuk orang yang ia tanggung, yaitu anak-anaknya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitri. Jadi idza fadulat an kutihi wa kutiman yaqutuhu yaumal idi wa lailatahu lawahiya arba'atu amdadin. Zakat fitri itu adalah 4 amdad. 4 amdad berarti 4 mud. Zakat fitri itu yang dikeluarkan 4 mud. 4 mud itu adalah 1 sok. 4 mud itu adalah 1 sok. 1 sok itu ya 1 sok itu ukuran masing-masing. Ada yang 2, di Indonesia kan ada ya 2,5, 2,7. Nah, itu. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 3. Masing-masing ya. Lebih banyak 4 ya bagus lah dilebihkan. Kalau memang ada. Tapi berarti kalau tidak ada, kalau dia tidak mempunyai beras untuk makan 1 hari 1 malam, juga tidak memiliki beras untuk dirinya dan orang yang ia tanggung yaitu keluarganya, anak-anaknya, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang wajib mengeluarkan zakat itu kalau idza fadulat an kutihi wa kutiman yaqutuhu yaumal id wa lailatahu. Jadi mempunyai beras lebih untuk dirinya dan untuk orang yang ia wajib menafkahinya 1 hari 1 malam pada hari itu, maka wajib mengeluarkan zakat, yaitu 1 orang adalah 4 mud. 4 mud sama dengan 1 sok. 1 sok sama dengan ya 2,7 lah. 2,7 kilo. Bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hitungan mudnya Nabi. Ya, 1 mud, mudnya hitungan mud pada zaman Nabi. Ya, tapi ada yang mengatakan 4 kilo. Nah, kalau sekarang itu mengatakan 4 kilo. Watajibu dan wajib apa aniyatu niat fil jami'i pada semuanya. Walaya juzu dan tidak boleh apa ayasrifa menggunakan az-zakata pada zakat wal fitrata dan zakat fitrah ila ala hurin kecuali atas orang yang merdeka, muslimin yang muslim, mutasifin yang bersifatan, bisifati ahadil ausofi dengan salah satu dari beberapa sifat as-samaniyati yang ada 8. Nah, jadi tidak diperbolehkan menasarufkan zakat, baik itu zakat mal, zakat tijarah, ya, zakat-zakat yang telah diterangkan tadi, dan juga zakat fitri, itu tidak diperbolehkan diberikan kecuali pada orang yang merdeka. Sekarang nggak ada budak, orang yang merdeka yang muslim, jadi tidak boleh diberikan pada orang kafir. Ya. Orang yang muslim yang bersifatan mempunyai sifat salah satu dari 7 sifat. Kal fakir, misalnya fakir, orang fakir, maka wajib diberikan zakat pada orang fakir. Wal miskin, orang miskin. Jam berapa? Udah jam 15.20, ini udah asar. Nah, cukup ya. Nanti disambung pertemuan besok. Kal fakir wal miskin, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.